Salah satu hal terpenting dalam kehidupan kepemimpinan kita adalah pengambilan keputusan dan komunikasi. Tentu saja kita pernah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan sulit yang ketika kita memilih akan mengubah kehidupan kita. Nah, sedangkan komunikasi adalah hal yang harus kita lakukan setiap hari. Akan ada banyak perubahan ketika kita melakukan komunikasi. Karena hanya dengan komunikasi kita bisa menjaga hubungan kita dengan sesama. Nah, komunikasi bisa dikatakan berhasil jika apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh hati dan pikiran lawan bicara kita. Bukan hanya sekedar kalimat, bukan hanya sekedar tutur bahasa, tapi pesan itu benar-benar bisa masuk ke hati dan pikiran. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi untuk membangun dan menjaga hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama adalah care. Orang-orang yang kita ajak berkomunikasi perlu yakin bahwa kita benar-benar peduli terhadap mereka. Lalu, bagaimana cara meyakinkan mereka kalau kita benar-benar peduli dengan mereka? Nah, di dalam kepemimpinan ada yang namanya effective listening. Jadi, dalam berkomunikasi, kita perlu benar-benar mengerti apa isi hati dan pikiran orang lain. Jadi, jangan langsung menghakimi atau menanggapi apapun yang mereka katakan sebelum kita benar-benar mengerti isi hati mereka dan pikiran mereka. Yang kedua adalah connect. Lawan bicara kita pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Entah itu budaya, suku mereka, pekerjaan mereka, pasti berbeda-beda. Kalau kita asal menyampaikan tanpa melihat latar belakang mereka, belum tentu mereka akan mengerti apa maksud kita. Bisa jadi komunikasi kita bisa dikatakan gagal jika kita tidak peduli dengan latar belakang mereka. Jadi, kita harus benar-benar menyesuaikan diri kita dengan siapa lawan bicara kita. Semakin dalam connection, akan semakin dalam juga komunikasi kita. Yang ketiga adalah clarity. Dalam komunikasi, kejelasan sangat penting. Clarity sangat penting supaya memastikan apa yang kita sampaikan benar-benar bisa diterima oleh mereka. Singkat, padat, dan jelas itu perlu kita lakukan. Tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu berbelit-belit. Semakin sederhana, semakin jelas, maka orang akan lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan. 3 hal tadi bisa kamu terapkan dalam berkomunikasi, tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi untuk membangun komunikasi dan hubungan dengan orang-orang sekitar kamu. Nah, kalau misalnya kamu punya tips lain untuk membangun komunikasi dengan orang lain, tulis di kolom komentar ya.